Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah segmen baru, yaitu segmen mendebat atau sependapat. Jadi kita akan memperdebatkan atau kira-kira sependapat atau memperdebatkan statement-statement dari public figure yang ada di Indonesia. Kebetulan hobi saya adalah mendengarkan podcast, dan pada titik itu saya merasa kadang agak tergelitik gitu ya dengan statement-statement public figure, sehingga ingin memberikan pendapat saya, ingin quote unquote memperdebatkan, kemudian ya ingin menjadikan sebuah bahan diskusi, sehingga keresahan-keresahan saya bisa saya sampaikan di sini, dan barangkali teman-teman juga merasakan keresahan yang sama dari statement-statement public figure yang quote unquote kontroversial atau bisa untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, untuk segmen pertama ini kita akan membahas tentang statement dari Dr. Tirta ketika diundang oleh Bang Dery di salah satu podcastnya, yaitu Kasih Solusi. Pada waktu itu Dr. Tirta di dalam podcastnya itu menjelaskan tentang apa itu makna rahasia dalam asas pemilu, yaitu luber jurdil. Berikut videonya teman-teman. Karena demokrasi sesungguhnya tuh orang boleh ngomong atau boleh enggak itu terserah mereka. Luber jurdil itu di bilik suaranya. Nih loh aku nyoblos, itu bukan gitu. Bisa jadi loh ada orang yang dukung A tapi di coblosan dia nggak datang, bisa aja. Oh bisa. Oh bisa, kan kita nggak tahu. Luber jurdil sesungguhnya itu ketika di bilik suara. Jadi orang boleh berekspresi apapun sebelum sampai pilihan. Oke. Pilihan sesungguhnya tuh hamin 1 menit. Hatinya bisa tergerak untuk berubah. Gitu. Dan aku nyoblos sudah 2009, 14, 19. Iya kan kalau lihat dari jejak rekamnya Dr. Tirta, ini dikit ya. Ini ya mau nggak mau kita bahas karena Teman bisa lihat dulu. Nah, di video tersebut teman-teman kita bisa tahu bahwa sebenarnya Dr. Tirta itu menurut saya teman-teman ya, menurut saya Dr. Tirta itu sudah menjelaskan hal yang benar. Dalam artian luber jurdil, kata rahasia ini yang akan kita perdebatkan gitu ya. Kalau menurut video dari Dr. Tirta tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud rahasia ya rahasia yang ada di bilik aja, ketika pemilih di dalam bilik ya udah itu yang dimaksud rahasia. Toh kita juga nggak pernah tahu, misalnya ada seseorang yang sudah mendeklarasikan di sosmednya secara publik dan segala macamnya, dia bilang kalau mendukung si A, si B, si C, tapi kita tidak pernah tahu di bilik itu nanti dia akan mencoblos siapa. Mungkin hamin 1 menit dia berubah, mungkin hamin 1 dia berubah, tidak ada yang tahu. Nah, itu yang dimaksud Dr. Tirta, apa itu rahasia gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, saya juga pernah bikin konten bahwa menurut saya sebagai masyarakat awam, kita harus benar-benar memegang teguh asas luber jurdil ini, di mana R-nya itu rahasia. Ya udah, rahasia aja gitu. Menurut saya secara umum, kalau misalnya kita nggak ada kepentingan, misalnya Dr. Tirta dalam kasusnya itu bilang sebagai seorang influencer ya, yang followernya banyak sekali. Saya juga belum lihat update terakhir follower Dr. Tirta berapa, tapi suara dari Dr. Tirta yang sudah mempunyai banyak sekali follower itu sangat berpengaruh gitu. Yang namanya influencer juga menginfluence orang itu. Jadi ketika Dr. Tirta quote unquote tidak merahasiakan pilihannya di sosmed, ya udah itu hal yang sangat wajar bagi saya untuk seorang influencer. Walaupun Dr. Tirta juga menjelaskan Dr. Tirta tidak masuk dalam tim siapapun, tidak masuk dalam menjadi jubir siapapun. Dr. Tirta sudah menjelaskan bahwa akan memilih 01, dan menurut saya itu ada gunanya teman-teman. Ketika konteksnya Dr. Tirta itu ada gunanya, karena Dr. Tirta itu seorang influencer. Mungkin ada kalau kita tahu ada pemilih yang sudah menentukan pilihannya, ada pemilih yang swing voter. Nah, swing voter ini bisa jadi akan terinfluence oleh Dr. Tirta. Followernya Dr. Tirta yang sudah banyak sekali itu akan bisa terinfluence dengan statementnya Dr. Tirta. Apalagi mungkin ada yang menganggap bahwa statementnya Dr. Tirta itu seringkali logis, seringkali setuju sependapat dengan followernya, maka mungkin swing voter yang termasuk dalam followernya Dr. Tirta itu akan memilih seorang pemimpin yang sama. Dan make sense sekali untuk Dr. Tirta
menjelaskan siapa pilihannya di sosmed. Cuma kita akan coba bedah terlebih dahulu dari segi definisinya. Sebelumnya teman-teman, dokter mungkin teman-teman merasa ini siapa sih saya, Rizky Zulkarnain, yang ngapain gitu ngomentari dokter Tirta ya. Yang pertama karena saya resah ya teman-teman, karena saya ingin share. Kalau tidak share ya nanti timbul jerawat dan segala macam, ya udah saya share aja ya. Kemudian dokter Tirta di sini juga ada statement yang menarik ya di dalam podcast tersebut. Dokter Tirta menjelaskan, ngapain kamu pilih 01, emang kamu sok intelek banget ya. Terus dokter Tirta menganalogikan, quote unquote bercanda ya, menganalogikan bahwa iya saya emang intelek, saya kumlot di ITB dan UGM dan beliau juga dokter, dan itu tidak salah. Pasti kan gitu. Nah, Pasti dari kan kemarin pas aku ngomong 1 kan dibilang, sok intelek. Ya memang IP ku 3,95, nah apa? Bukan sok intelek, emang intelek. Di savage balik. Lah emang intelek, bukan sok intelek. Saya dokter, saya pengusaha, ITB kumlot, UGM kumlot, punya usaha, kerja sama orang, bukan sok intelek. Ini bukan sok intelek, dan aku bisa dicek, aku tuh selama Pilpres deklarasi 3-3-nya, gak pernah aku ngebully nomor 203. Terus mungkin ada teman-teman yang bilang, dokter Tirta kan intelek, terus kenapa kok saya tiba-tiba ngomentari atau ngritisi atau mendiskusikan apa yang distatementkan dokter Tirta. Ya menurut saya kalau misalnya patokannya IPK ketika kuliah, ya saya juga kumlot gitu ya. Ketika di S1 dan di S2-nya, malah di S2 saya bisa pamer ya. IPK saya 4.0 teman-teman. Jadi ya sempurna, biar teman-teman lah yang menilai. Jadi kalau misalnya patokan intelek itu adalah IPK ketika di kuliah, saya merasa punya keyakinan, punya level of confidence yang tinggi buat mengomentari dokter Tirta. Barangkali dokter Tirta nonton ini ya, mohon dimaklumi ya dengan segala keawaman saya. Dan kembali ke konteks tentang dokter Tirta yang bilang bahwa jurdil rahasia itu ya konteksnya di bilik suara. Kita bedah terlebih dahulu dari sisi definisi ya. Ini saya mengambil dari website ya teman-teman, dari websitenya DPR. Itu sebenarnya di website DPR yang menurut saya kredibel pasti ya, karena UU Pemilu juga yang bikin adalah DPR. Tentu di dalam undang-undangnya juga pasti ada asas pemilu. Di situ dijelaskan bahwa ini ya, saya coba baca. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu juga mengikuti asas rahasia ya teman-teman. Ingat, rahasia, di mana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Sampai di sini statementnya dokter Tirta itu betul teman-teman. Artinya bahwa sifat kerahasiaan ya pada surat suara aja ketika di bilik suara. Terus lalu gimana pendapat saya yang bilang kalau ya rahasia untuk bukan hanya di bilik suara tapi di luar bilik suara? Menurut saya ya teman-teman, itu alangkah eloknya itu juga dirahasiakan. Kenapa? Kita coba bahas terlebih dahulu referensi yang selanjutnya, itu di website Narasi ya teman-teman. Itu yang menjelaskan tentang asas rahasia. Asas rahasia di sini menjamin bahwa pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun. Kemudian dijelaskan juga pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin. Namun asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari bilik suara dan dengan sukarela memberikan pilihannya ke pihak lainnya. Mungkin ini yang dimaksud lebih ke survei ya teman-teman, karena ada kan, kalau teman-teman tahu ada survei langsung ya, atau namanya apa ya, survei. Jadi ketika ada orang yang sudah memilih, setelah keluar dari bilik suara, ada beberapa lembaga survei yang menanyakan langsung di tempat, dan itu yang nantinya akan disimpulkan menjadi hasil quick count gitu ya. Nah itu mungkin yang dimaksud dari website Narasi ini. Kenapa ketika setelah keluar dari bilik suara, ya udah, kalau misalnya dia sukarela dan tidak ada paksaan untuk memberitahukan siapa yang dipilihnya, ya nggak masalah gitu. Dan ini juga memperkuat statementnya dokter Tirta bahwa ya rahasia ya ada di bilik suara aja. Kalau misalnya di sosmed ya nggak usah dirahasiakan juga nggak apa-apa. Nah kalau saya teman-teman, menurut saya statement dokter Tirta secara hukum ya, secara
de facto itu benar. Tapi secara faktanya teman-teman, kalau teman-teman lihat dari sisi manfaat dan mudorotnya, kalau influencer mungkin ada manfaatnya. Sekali lagi banyak sekali ya, kalau teman-teman tahu ada beberapa influencer yang dalam tanda kutip mendukung salah satu paslon tuh transaksional karena sudah di hire, dan itu juga nggak apa-apa gitu ya. Sudah di hire menjadi seorang influencer yang menyuarakan dan mempromosikan kandidat tertentu, itu juga nggak masalah. Lah itu menurut saya kalau konteksnya adalah seorang influencer yang sudah punya follower banyak, itu sangat normal dan sangat tidak apa-apa. Itu juga mungkin yang menjadi konteks dari Dr. Tirta. Kenapa Dr. Tirta menyuarakan pilihannya bahwa akan memilih paslon 01, itu sangat-sangat wajar sekali. Nah, masalahnya ini kalau saya tarik konteksnya dari konteksnya Dr. Tirta. Kalau konteksnya Dr. Tirta, saya sepakat 100% sepakat, 100% sepakat dan tidak ada masalah. Tapi kalau kita tarik konteksnya masyarakat luas, menurut saya dengan mungkin masyarakat luas yang punya follower IG yang banyak itu kan minoritas gitu ya. Makanya kalau menurut saya teman-teman yang punya IG misalnya followernya hanya 600, 400 atau ratusan atau katakanlah ribuan gitu ya, menurut saya nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena ya apa, teman-teman mau menginfluence sesuatu, saya yakin yang memfollow teman-teman tuh bukan orang yang sependapat dengan pikiran teman-teman, tapi mungkin teman-teman kalian yang mungkin beda pilihan, atau saudara kalian, orang tua kalian, atau siapapun keluarga kalian yang beda pilihan. Itu bukan orang yang sependapat memang mengikuti Anda. Beda kayak influencer, misalnya Dr. Tirta konteksnya. Mungkin banyak orang yang follow Dr. Tirta karena menganggap bahwa apa yang disampaikan Dr. Tirta itu menarik dan akhirnya menjadi satu frekuensi, sehingga banyak yang memfollow Dr. Tirta. Beda kasus dengan kita gitu ya, orang awam yang followernya tidak segitu banyaknya. Jatuhnya teman-teman, kalau teman-teman memaksa untuk sudah memberikan pilihannya, akhirnya mungkin bayangan teman-teman kan, oh ketika saya menyuarakan mungkin teman-teman saya akan terinfluence gitu. Padahal kita bukan di taraf influencer loh, kita masih di taraf orang biasa gitu. Yang followernya juga nggak menginfluence amat. Jatuhnya malah mungkin orang yang beda pilihan, ih ngapain sih arek ini kok malah men-share pilihannya padahal belum hari-hanya. Nah itu yang menurut saya akan timbul konflik-konflik yang mudorot. Bahkan kalau teman-teman tahu nih, ada beberapa berita yang sudah saya kutip itu, ada berita ada anak di Palembang tega dianiaya oleh orang tuanya karena beda pilihan presiden. Itu kan berarti si anak itu beda pilihan, yang mana si anak ini sudah memberitahukan, tidak merahasiakan pilihannya kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tahu dan ya jadilah konflik gitu loh. Karena nggak ada kepentingan menginfluence siapapun, ya udah di-keep aja gitu menurut saya, menurut hemat saya. Kemudian ada juga, dan ini juga sudah bertahun-tahun ya, suami istri bertengkar gara-gara pilihan capres dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya presiden buruk bagi pemilu. Kalau mengutip dari apa yang disampaikan Mbak Inaya Wahid, ya ngapain sih kalian mati-matian membela seorang yang tengah berebut kekuasaan gitu loh. Toh yang paling banyak untungnya ya tetap kita menjadi seorang pemilih, ya pasti dapat untung kebijakan dan segala macamnya. Tapi at the end of the day yang paling banyak untungnya yang mereka yang sedang berebut kekuasaan, kemudian mereka yang menjadi pendukung mendapatkan jatah komisaris, mendapatkan menjadi komisaris BUMN, menjadi jabatan tertentu dan segala macamnya. Itu mereka sangat-sangat wajar untuk menginfluence orang agar memilih paslon tertentu. Tapi kalau konteksnya kita-kita ini yang tidak begitu menginfluence amat, kembali ke yang Mbak Inaya Wahid jelaskan, bahkan amarah kita itu terlalu mahal, terlalu berharga untuk diberikan kepada orang-orang yang tengah berbuat kekuasaan, dan mungkin kita nggak akan tahu ya nantinya ketika mereka jadi ya, kita dilupakan gitu. Jadi ya apa ya teman-teman, akhirnya menurut saya bagi orang-orang awam seperti kita, kata rahasia dalam lu berjurdil, jujur dan adil, teman-teman ya, saya ralat R-nya itu yang luber ya, langsung umum bebas rahasia. Nah rahasianya ini
menurut saya rahasianya ya udah kita rahasiakan aja dari semua orang, dan hanya teman sendiri yang tahu, karena teman-teman nggak ada kapasitas menjadi seorang pendukung yang harus memberitahukan dukungannya kepada siapa. Dan kalaupun teman-teman kasih tahu di sosmed, tidak akan menginfluence teman-teman yang lain, jatuhnya malah ilfil ketika yang lain ngerasa. Saya soalnya gini loh teman, kalau teman-teman men-share hal-hal yang berbau beda pilihan, mungkin teman-teman ketika memilih si A dan tidak memilih si B, pasti teman-teman akan merasa kenapa ya orang lain kok memilih si B. Nah, itu yang dirasakan teman-teman kalian ketika kalian men-share pilihan kalian itu. Ngapain sih kamu pilih si A, padahal si A itu gini melanggar etik terus dan yang lain sebagainya. Pasti banyak sekali alasan untuk mendebat atau untuk komplain tentang pilihan kalian. Dan banyak sekali orang yang tidak setuju dengan pilihan kalian dengan segala macam alasannya. Lah itulah menurut saya alasan kenapa untuk konteksnya Dr. Tirta itu sudah sangat tepat ya. Karena jelas bahwa memang peraturannya secara hukum itu ya rahasia hanya di bilik suara. Tapi untuk konteks kita, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sependapat dengan saya harapannya sih kalau misalnya kita nggak menginfluence amat, ya udah keep aja buat teman-teman sehingga tidak ada konflik yang perlu dipertentangkan gitu. Demikian video pada kali ini. Jadi kalau kita ada stempel mendebat atau sependapat, untuk konteksnya Dr. Tirta saya sependapat, tapi untuk konteks secara umum saya mendebat. Nah, kira-kira kalian ada masukan yang lain atau ada pendapat yang lain, monggo silahkan tulis di komentar. Terima kasih.